Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alangkah mulianya hari Jumat. Banyak anak-anak pergi mengaji, menjawab salam kurang semangat. Aku ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dahu. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ammal ladzina amanu wa amilus solihati falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Wa ammal ladzina fasadu fama'wahumun nar kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum zuqu azaban nari allazi kuntum bihi tukazzibun. Shadaqallahul azim. Al-Quran surah yang ke-32 ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20. Bapak pengurus masjid yang sama-sama kita hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah masjid Jami' Sabbihi Isma Rabbikal A'la yang dirahmati Allah. Kembali kita aturkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita, sehingga dengan rahmat dan nikmat Allah yang kita terima dan kita rasakan tersebut, kita baru saja selesai dari melaksanakan sholat fardu maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan semua ibadah yang sudah kita kerjakan, ibadah yang sedang kita kerjakan, dan ibadah-ibadah yang akan kita kerjakan, ibadah yang diterima hendaknya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian marilah kita senantiasa berselawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan dengan senantiasa berselawat tersebut kita termasuk orang-orang yang dapat syafaat di akhirat kelak nanti, yang ketika itu tidak ada lagi syafaat, tidak lagi pertolongan, tidak lagi bantuan, tidak lagi apapun namanya kecuali dari apa yang kita kerjakan ketika kita hidup di dunia ini. Itulah yang akan memberikan pertolongan kepada kita di akhirat kelak nanti. Di samping itu kita juga butuh nanti syafaat dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah, pada kesempatan kali ini sesudah waktu maghrib sampai menjelang waktu sholat isya, kita akan coba membahas ayat yang kita bacakan tadi.
yaitu yang terdapat di dalam surah As-Sajdah, surat yang ke-32 ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20. Dari ayat yang kita bacakan tadi, maka judul ceramah waktu ini adalah iman dan amal soleh sebagai bekal tempat di surga Allah. Judulnya ibu-ibu, iman dan amal soleh sebagai bekal tempat di surga. Jemaah rahimahumullah, kita lihat ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20-nya. Ayat itu tidak asing lagi untuk kita. Kalau di Siko subuh Jumat itu pakai sujud sajadah ya Pak ya. Hafal ya Bapak Ibu. Umumnya di kota-kota Padang dibaca ayat itu oleh imam, dan ketika sampai di ayat innama yu'minu bi ayatina lazidu, kita akan sujud, kemudian berdiri lagi dan dilanjutkan baca. Di ayat yang ke-19-nya Allah menyatakan amallazina amanu wa amilus sholihat. Adapun orang-orang yang beriman dan orang-orang yang mengerjakan amal soleh, falahum jannatul ma'wa, maka bagi mereka Allah sediakan surga untuk tempat kembali. Nuzulan bimakan ya'malun, sebagai balasan dari apa-apa yang mereka kerjakan. Ayat yang ke-20-nya menyatakan wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun nar. Adapun orang-orang yang fasik, ibu-ibu, bapak-bapak, cari buku Al-Quran terjemah, sesudah kata-kata fasik itu di dalam kurungnya orang-orang kafir. Wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun nar. Adapun orang-orang yang fasik atau orang-orang yang ingkar kepada Allah, maka tempat bagi mereka nanti di akhirat itu adalah neraka. Kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha. Setiap kali mereka nanti ingin keluar dari neraka itu, mereka dikembalikan lagi ke dalam nerakanya. U'idu fiha wa qila lahum, dan dikatakan kepada mereka, zuqu azaban naril ladzi kuntum bihi tukadzibun. Rasakanlah azab neraka yang dahulu ketika di dunia kamu mendustakannya. Itu kata Allah di dalam surah yang ke-32 ayat yang ke-20. Bapak dan Ibu jemaah rahimahumullah, dari ayat ini, dari ayat yang kita bacakan ini, besok di akhirat itu tempat hanya dua, tidak ada yang ketiganya. Ada yang disebut dengan surga, ada yang disebut dengan neraka. Maka kita lihat ayat yang ke-19-nya. Adapun orang-orang yang beriman dan orang-orang yang mengerjakan amal soleh, kata Allah. Orang-orang yang beriman dan orang-orang yang mengerjakan amal soleh. Orang-orang yang beriman itu tentu orang-orang yang meyakini akan arkanul iman. Orang-orang yang meyakini akan arkanul iman atau rukun iman. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir bil khairi qadri wa syarrihi. Itu yang iman. Tapi iman itu kata Rasulullah tidak hanya sekedar diucapkan oleh lidah, tapi iman itu adalah laisal iman bitamanni wala bitahalli walakin huwa ma waqara fil qalbi wa saddaqahul amal. Iman itu adalah apa yang diucapkan oleh lidah, dibenarkan oleh hati dan dibuktikan dengan perbuatan. Sehingga orang-orang yang beriman ucapan lidahnya, perbuatannya juga orang-orang yang beriman. Dan iman itu tidak hanya di dalam masjid saja. Dimanapun posisinya, iman itu harus kita bawa. Ke tengah-tengah pasar, iman itu harus dibawa.
ketika kita sebagai seorang pedagang, bagaimana cara membawa iman? Cara membawa iman itu adalah kalau 1 kilo itu sama dengan 10 uang, maka jangan jadikan 9, apalagi 8 uang. Ya Pak? Hah? Iya. Kok dapat berlebih apa? Itu orang yang membawa imannya. Karena itu iman itu bukan hanya sekedar saya beriman kepada Allah, kepada hari akhir, kepada kitab Allah, malaikat Allah. Tidak hanya sekedar itu, tapi iman itu harus diaktualisasikan di tengah-tengah kehidupan kita. Iman. Kemudian yang berikutnya wa amilus sholihat. Orang-orang yang mengerjakan amal soleh. Orang-orang yang mengerjakan amal soleh. Amal soleh itu artinya bapak-bapak dan ibu-ibu, amal itu artinya perbuatan, soleh itu artinya baik. Perbuatan yang baik. Karena itu Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah, setiap ibadah itu dimulai dari amal soleh, tapi belum tentu setiap amal soleh akan bernilai ibadah di sisi Allah. Ulang lihat, ibu-ibu, setiap ibadah itu dimulai dari amal soleh, tapi belum tentu setiap amal soleh akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu ada 4 setidak-tidaknya agar amal soleh itu bernilai ibadah di sisi Allah. Aduh barang Bapak Ibu, aduan baik. Kan lain nak mengatur ibu-ibu. Nah, kok kamu jual lah. Ini awak lah kalau laku ibu-ibu sakit kaki ke bawah saji ke dah menjual Bapak. Mau jual lah. Kok kabar sandal lah. Kok kabar menaku lah. Kok kalau ada lain dengan aduh ambil agar amal soleh itu bernilai ibadah di sisi Allah. Yang pertama harus didukung oleh al-ilmu shahihah. Yang pertama al-ilmu shahihah. Artinya apa? Ilmu yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulnya. Karena ibadah itu ada 2 secara garis besarnya. Ada ibadah yang mahdoh, ada ibadah yang ghairu mahdoh. Ada ibadah yang khusus, ada ibadah yang umum. Maka terhadap ibadah yang mahdoh itu sudah ada petunjuk bakunya dari Rasulullah, dari Allah melalui Rasulnya. Yang ditambah-tambah tidak bisa, yang dikurang-kurangi juga tidak bisa. Karena itu Allah menyatakan wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ulan, kata Allah. Jangan kamu mengikuti sesuatu yang itu tidak ada ilmu kamu di sana. Ilmu yang sesuai dengan turunan Al-Quran dan Sunnah. Ibadah yang mahdoh. Dulu kawan-kawan wakai nyoba meracun ibadah mahdoh juga, tapi tidak sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Contohnya, di mana awak melihat saf laki-laki itu saf di depan, saf yang perempuan letaknya di belakang. Dulu kawan gay nyusamon saf laki-laki juga perempuan sama. Padahal aturannya saf yang di depan itu adalah laki-laki, yang di belakangnya baru saf yang perempuan. Dulu berani menyatakan bahwa Al-Quran itu bukan perkataan
Allah bukan kalam Allah, tapi hanya perkataan Nabi Muhammad yang bisa dibawa kemana-mana, diletakkan di WC, di tempat teredah dan segala macam. Padahal Bapak dan Ibu, ayat yang turun kepada Nabi Muhammad itu surat apa itu? Surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Itu yang turun pertama. Ayat yang turun kepada Nabi Muhammad itu bukan Iqra. Kan ketika disampaikan kepada Nabi Muhammad Iqra, Nabi Muhammad tidak mau baca. Ma'ana biqari. Apa yang harus saya baca? Tetapi ketika ayatnya sudah disempurnakan oleh malaikat Jibril, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan kamu. Wajali surah Al-Alaq di ibu-ibu di rumah bergoyah bahasa Al-Quran, diksi Al-Quran, hebatnya bahasa Al-Quran. Surah Al-Alaq ini diletakkan oleh Allah di dalam juz yang ke-30. Juz yang ke-30 itu dimulai dari An-Naba. Jumlah ayat surah Al-Alaq itu 9 balik ayat. Berapa ayatnya? 9 balik. Kalau hitung dari surah An-Naba itu sampai di surah Al-Alaq itu urutan yang ke-9 balik. Kemudian lagi surah yang terakhir adalah surah An-Nas. Kalau hitung mundur dari surah An-Nas itu sampai di surah Al-Alaq urutan yang ke-9 balik. Jumlah ayatnya 19, diletakkan oleh Allah di posisi yang ke-19. Perintah yang pertama adalah membaca dengan menyebut nama Allah. Membaca dengan menyebut nama Allah itu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata Bismillahirrahmanirrahim itu Allah letakkan di ayat pertama di dalam surah Al-Fatihah. Ayat pertama Bismillah. Kalau kita hitung jumlah hurufnya juga 19. Orang hebatnya. Aku berani seorang mengajar Al-Quran itu hanya perkataan Nabi Muhammad. Jadi harus didukung oleh ilmu yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulnya. Yang ditambah-tambah tidak bisa, yang dikurang-kurangi juga tidak bisa, karena petunjuknya sudah petunjuk baru. Itu yang pertama, harus sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulnya. Kemudian yang kedua, waniyatul ikhlas. Ketika kita mengerjakan amal soleh itu harus ditopang oleh niat yang ikhlas, semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita mengerjakan sesuatu, landasan pertamanya adalah kita mengerjakan sesuatu itu adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sanding-sandingkan dengan selain Allah, itu tidak ikhlas namanya, nyulah masukkan sesuatu yang ria. Bapak dan ibu-ibu jemaah Allah, masjid nanawa orang di dalamnya kini barang gagahnya. Ini orang yang membangun masjid kuat. Barang baru itu orang datang beribadah, difasilitasi dengan semewah mungkin untuk beribadah di sini. Kalau hari Jumatnya jemaahnya disediakan pula nasi setiap Jumat ya Pak ya. Disediakan nasi barang apa orang yang mau mendirikan masjid Pak.
sama dengan Abu Bakar Siddiq yang membayar tanah Masjid Nabawi itu kan Abu Bakar Siddiq 3.000 dirham ketika itu. Ketika Rasulullah hijrah dengan Abu Bakar, kan yang pertama didirikan oleh Rasulullah adalah masjid. Maka apa yang terjadi? Di mana posisi masjid didirikan? Kata Rasulullah, kata Abu Bakar kepada Rasulullah, nanti di mana unta saya ini berhenti, disitulah kita akan mendirikan masjid. Rupanya masjid unta Rasulullah itu berhenti di masjid seorang anak yatim. Lalu tanah itu dibeli oleh Abu Bakar dengan harga 3.000 dirham. Jadi baralah banyaknya pahala Abu Bakar Allah. Sehingga Rasulullah nanti di akhirat orang-orang itu dipanggil masuk surga melalui pintu sesuai dengan amal ibadah yang dia kerjakan. Tapi ada orang nanti di akhirat itu dipanggil oleh semua pintu untuk masuk ke surga Allah. Siapa dia? Dialah Abu Bakar As-Siddiq. Karena amalnya. Lalu jemaah imam, amal ibadah yang banyak itu bisa hilang dengan sekejap ketika dibarengi dengan perbuatan riya. Kalau ada unsur riya di dalam hati seseorang yang mengerjakan ibadah itu, maka ketika itu amal soleh yang dia kerjakan itu tidak lagi bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zaman kini murah benar kok Bapak Ibu. Bukan di mencari nyumbang sedekah, sedekah itu kadang-kadang ke masjid kan, ada terpilih juga boleh dan nyawa itu, itu tidak ikhlas namanya. Karena itu agar amal soleh yang kita kerjakan itu harus dibarengi dengan ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang tidak ikhlas namanya orang yang riya. Orang yang riya itu adalah orang yang beribadah karena selain Allah, mungkin karena ingin dipuji oleh orang, mungkin karena ingin mendapatkan sesuatu, atau mungkin karena seseorang atau orang lain. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, agar amal soleh itu bernilai ibadah di sisi Allah harus ditopang oleh wal imanu qawiyyu, iman yang kokoh, iman yang terpatri di dalam hati kita masing-masing. Karena itu ketika kita mendengar azan, ketika tiba di kalimat hayalas sholat, aja wehnya Bapak Ibu. Kan muazzin membaca hayalas sholat, hayalal falah. Jawabnya la haula. Iya, itu jawabannya. Bapak itu jawabannya. Bapak? Ya beda dengan yang lain. Ketika bacaan yang lain, ketika membaca Allahu Akbar, muazzinnya kita ulang juga dengan kalimat Allahu Akbar kan. Ketika dibaca asyhadu an la ilaha illallah, kita ulang pula dengan bacaan asyhadu an la ilaha illallah, begitu seterusnya. Tapi ketika hayya 'alas shalah, yang kita baca adalah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Karena ternyata panggilan ibadah itu berat, perlu iman yang kokoh. Ada orang yang sedang melangkah saja datang ke masjid, datangnya baik, tinggal melangkah saja. Kalau komat orang masih sampainya, masih bisanya untuk berjamaah, tapi nyonya datang ke masjid berat dia, makanya la haula wala quwwata illa billah, tiada daya dan upaya melainkan kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu Allah menyebutnya di dalam surah yang ke-16 surah An-Nahl
ayat yang ke-97. Surah apa tadi Ibu? Surah An-Nahl, surah yang ke-16, ayat yang ke-97. Man amila sholihan min zakarin wa unsa wa huwa mu'min. Nah ini dia. Siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun dia perempuan, wa huwa mu'min, dan dia orang yang beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, dan kepada dia akan diberikan kehidupan yang baik, walanajziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan Allah akan memberikan balasan yang terbaik dari apa yang mereka kerjakan tersebut. Itu dia iman yang kokoh. Kemudian kenapa pula diperlukan iman? Aduh, ditampil ambo tinggal apa di masjid yang ambo pernah bagi khutbah di situ. Itu di situ tuh Bapak, kalau hari raya Idul Adha, aku orang Muslim nyumbang kambing untuk kurban. Ditolak tidak? Pertanyaannya lain jadi ibadah dinyo, lain nilai ibadah dinyo Bapak Ibu. Hah? Tidak, dia berbeda dengan kita. Itu sekedar amal soleh saja, sekedar perbuatan baik saja untuk dia. Lalu apa yang dilakukan oleh pengurus? Wadah pintu, nanyo sedekah itu Pak. Masak sama-sama, bagi makanlah pekerja itu dan yang itu. Kabarnya hampir setiap tahun berubah. Tapi informasi terbaru dia sudah masuk Islam. Nah, kalau dia masuk Islam, lah bersahadat, lah sama jawab, itu baru bernilai ibadah dia. Itu kata Allah di dalam surah An-Nahl ayat yang ke-97. Kemudian yang berikutnya yang keempat, agar amal soleh itu bernilai ibadah di sisi Allah, harus ditopang oleh wabi'aklalil halal, dengan memakan makanan yang halal. Dengan memakan makanan yang halal. Ketika ada orang yang sudah mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala atau amal soleh dan amal soleh dalam hidup dan kehidupannya, kemudian dia campur adukan juga antara yang halal dengan yang haram di tengah-tengah kehidupannya, itu belum akan bernilai ibadah amal soleh yang dia kerjakan tersebut. Bukankah kita mendengar ada sejarah seseorang yang sudah kusut wajahnya, sudah kotor pakaiannya, sudah kusut rambutnya, lalu dia berdoa kepada Allah, ya muddu yadayhi ila sama, dia panjangkan tangannya ke langit, dia berdoa kepada Allah dengan meneteskan air mata, tapi doanya tidak diijabah oleh Allah. Lalu hal yang semacam ini diadukan oleh sahabat ke Rasulullah. Rasulullah menyatakan, engkau kan melihat zahirnya orang itu saja, makanannya dari yang haram, minumannya yang dari yang haram, yang dia pakai itu dia dapatkan dengan cara yang haram. Fa anna yustajabu lahu, kata Allah, maka bagaimana doanya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena itu jemaah rahimakumullah, baca nanti surah yang kedua, surah kedua surah Al-Baqarah. Surah yang kedua surah apa? Surah Al-Baqarah ayat 168 kalau tidak salah. Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin.
Itu yang pertama. Awak cari ayat yang ke-172-nya. Ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Ayat 168-nya yang dipanggil manusia secara umum, Allah pakaikan kata halal. Tapi ketika yang dipanggil orang-orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum, Allah hilangkan kata halalnya. Jadi berikut di rumah Al-Baqarah 138 dan 172. Ketika yang dipanggil manusia, Allah pakaikan kata halalnya. Tetapi ketika yang dipanggil orang-orang yang beriman, Allah hilangkan kata halalnya. Kenapa? Karena tidak mungkin orang-orang yang beriman yang di dalam salat dia membaca ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjuki aku jalan yang lurus, lalu dia ambil juga sesuatu dari jalan yang tidak lurus. Itulah ayat yang innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa min aqlalil halal, memakan makanan yang halal. Ibu cari buku surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi surah yang keberapa Bapak Ibu? Surah Al-Kahfi surah yang keberapa? Surah yang ke-18. Pada ayatnya berapa? 110. Insyaallah setiap Kamis malam Jumat dibaca ya. Ayat yang ke-19-nya, ketika ada pemuda yang ditidurkan oleh Allah selama 300 tahun dan ditambah 9 tahun. Ditidurkan oleh Allah di gua itu. Ketika dibangunkan oleh Allah, lalu ketika perutnya terasa lapar dan disuruh salah seorang di antara mereka pergi ke pasar untuk membeli makanan karena mereka punya uang logam, tapi ternyata uang logam itu tidak laku lagi karena 309 tahun. Apa yang disuruh oleh yang teman-temannya yang tidak ikut? Carilah makanan yang terbaik. Askar ta'aman, ndaknya kecil kanan pai kodan, woi cari nak makanan yang banyak lama yo, tidak. Tapi dia suruh cari makanan yang paling baik. Karena itu jemaah rahimahullah, agar amal soleh yang kita kerjakan itu bernilai ibadah di sisi Allah, maka harus ditopang oleh yang keempat itu tadi. Yang pertama, harus dengan ilmu yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulnya. Yang kedua, harus ditopang oleh niat yang ikhlas semata-mata karena Allah. Yang ketiga, harus ditopang oleh iman yang kokoh. Dan yang keempat, ditopang oleh memakan makanan yang halal. Kalau sudah diikuti oleh yang keempat ini, barulah dia akan naik niat derajatnya dari amal soleh, dia akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang berikutnya di dalam ayat surah As-Sajdah tadi, falahum jannatul ma'wa, bagi mereka Allah sediakan surga tempat kembali. Bapak dan Ibu jemaah rahimahullah, setiap kita bercita-cita untuk masuk ke surga Allah, setiap kita menginginkan untuk masuk ke surga Allah, tapi surga Allah tidak hanya sekedar dicita-citakan saja. Surga Allah itu harus dikejar dengan iman dan amal soleh. Iman dan amal soleh yang ditopang oleh yang keempat itu tadi. Ketika sudah ditopang oleh yang keempat itu tadi, itulah yang Allah sebutkan
di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-25. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Beri kabar gembiralah kepada orang-orang yang beriman dan orang-orang yang mengerjakan amal soleh. Apa kabar gembira yang harus diberikan? Bahwa Allah nanti di akhirat menyediakan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, kita akan kekal di dalamnya. Bapak dan Ibu jemaah rahimakumullah, ini ada beberapa pertanyaan. Kita sampai waktu Isya masuk ya Pak ya. Jadi kita sedikit sampaikan lagi pengajian kita. Kita ada 10 menit lagi kalau tidak salah waktunya. Nah, kita di waktu 10 menit ini nanti kita jawab pertanyaan. Jemaah rahimakumullah, jadi kita simpulkan dari ceramah yang kita sampaikan ini, dari pengajian yang kita sampaikan ini, dalil yang kita sampaikan tadi terdapat di dalam surah yang ke-32 ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20 yang menyatakan bahwa di akhirat kala itu tempat hanya dua. Ada surga, ada neraka. Mau ke surga? Ini wa bayu. Seperti apa Pak? Mengejar akhirat. Begitu juga dengan sungguhnya. Kan kecil biangka, kok mencari iman seseorang, cari di waktu sholat subuh juga ke masjid, ramaikan masjid kita. Karena ayat Al-Quran menyatakan, aqimis sholat wa atuz zakat warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah sholat, bayarkan zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Kalau bersama orang-orang yang rukuk itu di masjid adanya. Tidak Pak, kalau di rumah kira-kira mana dahulu sudahnya sholat di masjid pada di rumah? Dulu di masjid. Kalau di rumah di masjid kan banyak-banyak yang dibaca. Coba kalau di rumah banyak-banyak Allah yang sudah. Atau mungkin jawaban apa kok dulu di masjid, kan di masjid tepat waktu. Sementara di rumah kadang-kadang lah keluar hari hanya sholat subuh juga. Jadi amal soleh itu harus ditopang oleh yang hebat itu tadi. Kemudian yang berikutnya kita masuk kepada pertanyaannya Bapak Ibu. Pertanyaan pertama, apa hukum salam-salam setelah sholat? Adakah dalilnya? Kan orang sholat sesudah salam hanya menunjuk tangannya salam. Kalau dalilnya tidak ada yang menyatakan, tapi boleh. Nanda kuliah itu sedang sholat diunjuk tangan kawai kuliah. Kalau sudah sholat apa salahnya? Mungkin ada tergurih hatinya, dia bersalah pada tangan tuh, aduh rasul di hati. Kan awakmu diberi oleh Allah 3 keistimewaan, ada akal, ada nafsu, ada hati. Kadang-kadang bapak juga ibu aduh di masjid lain guys, latimu di pintu masjid, baliknya pulang ni. Bahawa nak jadi berjemaah, dia jatuh tak kalau ditapi, dia tak bertambah punya nyolo. Cepat dia dan pulang lagi. Ada badan jadi sabda salah situ 8 buah. Itu tak bisa dia solat dan solat 2 kamu tak mungkin dong. Ada badan pulang lagi. Kan tak masalah bersalam-salaman nanda kuliah itu sedang solat di ujung tangan kawan aja kuliah. Ya Bapak Ibu, ibu dan ibu buka di HP dan setiap bapak ibu itu kau kenapa HP dan cari gini kau kenapa setiap cari ulama ustaz yang hebat-hebat apa jawabannya boleh saja bersalaman
yang tidak boleh terus sadap sholat di ujung tangan ke kawan ayo begitu. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang kedua, apakah amal soleh dengan ikhlas tidak boleh disebutkan seperti papan pengumuman donatur acara, apakah dibuat hamba Allah atau ditulis nama? Nyoyo letaknya di hati Bapak Ibu. Siapa yang menyatakan sedekahnya boleh untuk memancing seseorang, tapi orang yang mensembunyikan sedekahnya itu juga lebih baik. Kalau kita menyatakan bersedekah umpamanya di hari raya, kan diumumkan tuh hamba Allah atau sebulan sekian juta, boleh. Tapi yuk, akan ditanya seperti apa? Awak-awak serupu waduh rasul-rasul itu. Samu cuma ngarajon haji atau umroh bapak ibu. Zaman kini kan murah mana kok. Lah tipu di bandara, anyo live. Insya Allah nan katiku kali mohon doa restu kirim ke grup. Kau dah 2 kali kau lah habis kau. Jadi boleh saja dinampakkan sedekah kita atau disembunyikan saja atau dibikin hamba Allah saja, silakan. Yang penting hati kita tidak terburik. Kalau lagak kokoh iman awak, lagak mantap iman awak, sampaikan sedekah itu dengan terang-terangan dengan tujuan untuk memancing orang lain juga memberikan sedekahnya. Begitu juga ibadah-ibadah yang lain. Zaman kita orang apa Ibu? Barangkali mungkin dua itu bisa pertanyaan yang bisa saya sampaikan. Andai kata ada salah dari apa yang saya sampaikan tadi, mohon kiranya dimaafkan. Dan andai kata ada yang benar, itulah yang benar, itu datang dari Allah. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.